Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 IS 3 kelompok 2 mengenai pergeseran benua akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Saya Ahmad Syahril. Saya Elsa Maria. Saya Najula Sabila. Saya Naisila Aura Ginasti. Saya Nisha Syaira Kasafina. Saya Nur Aini. Saya Widya Febriana. Pergeseran benua kelompok 2 kelas 10 IIS 3. Pembahasan pertama yaitu pada awal Mesozoikum, daratan di bumi memulai tahapan pergeseran di atas permukaan planet. Era Mesozoikum, semua benua saling berhubungan dalam suatu daratan yang disebut Pangea, Pangaea atau Pangea, Pan yang berarti keseluruhan, seluruh dan Gaia berarti bumi dalam bahasa Yunani yaitu kuno. Adalah super benua yang sangat besar pada zaman Paleozoikum dan Mesozoikum, sekitar 250 juta tahun yang lalu, sebelum akhirnya terpecah atau terbelah menjadi beberapa potong benua atau lempeng, lalu menyebar ke seluruh permukaan bumi. Nah, di samping inilah gambar peta Pangea sebelum terpecah-pecah atau bergeser. Berdasarkan komputer generasi, pada permulaan periode Jura, 180 juta tahun yang lalu, Pangea terpisah menjadi Laurasia di utara dan Gondwana di sebelah selatan. Gondwana adalah benua raksasa di belahan bumi selatan yang merupakan daratan luas yang berbentuk dari masa daratan benua Antartika, Afrika, Amerika Selatan, Australia, Pulau Irian, Selandia Baru, Kaledonia Baru, India, dan Madagaskar pada masa kini. Laurasia yang berada pada belahan bumi utara merupakan daratan luas yang terbentuk dari masa daratan benua Asia, Eropa, dan Amerika Utara pada masa kini. Nah, di samping inilah bentuk Pangea yang bergeser menjadi Laurasia dan Gondwana. Walaupun Gondwana terletak pada wilayah Antartika pada masa kini, namun iklimnya pada masa tersebut lebih hangat dengan banyak macam varietas flora dan fauna selama jutaan tahun. Hal itu dimungkinkan karena pada masa Mesozoik, iklim rata-rata dunia pada masa tersebut lebih hangat dibanding sekarang. Gondwana mulai terpecah-pecah pada masa Jura atau Jurassic, sekitar 160 juta tahun yang lampau. Diawali dengan benua Afrika terpisah menuju utara secara perlahan, kemudian blok daratan besar yang saat ini dikenal sebagai anak benua India, memisahkan diri dari Gondwana pada masa Kapur atau Cretaceous, awal sekitar 125 juta tahun yang lampau. Daratan berikut yang memisahkan diri adalah yang dikenal sebagai Selandia Baru pada masa sekitar 80 juta tahun yang lampau, diikuti daratan benua Australia dan benua Irian bergerak menuju arah utara sekitar 55 juta tahun yang lampau. Jika benua-benua pada masa dulu merupakan tanah, maka diharapkan dapat ditemukan sifat geologis yang sama di daerah yang sekarang terpisah, yang dulunya bersatu, meliputi kandungan mineralnya maupun umurnya, yang ditentukan dengan isotop. Batuan-batuan di daerah kecil pantai timur Brasilia persis sama dengan yang terdapat di Ghana, pantai barat Afrika. Keduanya membuktikan adanya glasial selama era Paleozoikum. Pola deposit glasial di kedua daerah tersebut sama dan juga sama dengan ditemukan di Amerika Selatan, Australia, dan Antartika. Apa yang dapat dijelaskan oleh pergeseran benua mengenai sejarah evolusi hewan dan tumbuhan? Hipotesis bahwa satu masa daratan tunggal telah terpecah menjadi benua-benua yang sekarang menerangkan sejumlah teka-teki paleontologis, seperti contohnya hal tersebut dapat menjelaskan mengapa fosil reptilia tertentu yang ditemukan di Afrika Selatan juga ditemukan di Brasilia dan Argentina. Pergeseran tersebut juga menjelaskan penemuan-penemuan fosil amfibi, Cotylosaurus, dan Therapsida di Antartika dalam tahun
1969 dan 1970. Seringkali spesies yang telah diidentifikasi di daerah Antartika itu juga terdapat sebagai fosil di Afrika Selatan, India, dan Cina. Bahkan hipotesis tentang terpecahnya daratan tunggal Pangea itu juga menjelaskan mengapa cacing tanah di bagian timur Amerika Utara mempunyai kerabat dekat dengan cacing yang terdapat di bagian Eropa dan bukan di bagian barat Amerika Utara. Distribusi hewan dan tumbuhan dari era Mesozoikum dapat berasal dari pemecahan Pangea dan dapat juga memperkuat bukti bahwa benua kita terbenam. Proses pergeseran benua berikut adalah seperti peta yang pergeseran benua. Yang pertama, awal mulanya itu kita Pangea disebutnya sekitar 225 juta tahun yang lalu bergeser menjadi Triasik yang nomor 2 sekitar 200 miliar yang lalu. Nah, bergeser lagi menjadi Jurassik yang bentuk nomor 3 sekitar 135 juta tahun yang lalu. Bergeser lagi ke peta yang 4 menjadi pada zaman Cretaceous sekitar 65 juta tahun yang lalu. Dan yang sampai sekarang bergeser lagi sampai yang seperti sekarang itu nomor 5 peta kita. Berikut penjelasan proses mengenai pergeseran benua yang pada peta tadi. Yang pertama yaitu pada zaman Permian sekitar 225 juta tahun yang lalu. Semua benua tergabung dalam satu benua yang disebut Pangea, yang dibedakan menjadi 2 bagian besar, yaitu bagian utara adalah benua Laurasia dan bagian selatan adalah Gondwana. Nah, yang nomor 2 yaitu pada zaman Triasik sekitar 200 juta tahun yang lalu. Pangea mulai pecah dengan membukanya Samudra Atlantik Utara antara Laurasia dan Gondwana. Saat itu pula Gondwana pecah menjadi 3, yaitu Amerika Selatan, Afrika, dan India. Nah, posisi ini semakin menciutkan laut Testis sewaktu Amerika Selatan, Afrika, dan India bergerak ke utara. Yang nomor 3 pada peta nomor 3 yaitu pada zaman Jurassik sekitar 135 juta tahun yang lalu, sebuah retakan melebar antara Amerika Utara dan Eurasia dengan memperlebar Atlantik Utara. Amerika Selatan dan Afrika mulai terpisah sepanjang suatu retakan yang akan menjadi Samudra Atlantik Selatan, yaitu India terus bergerak menuju Asia. Nah, pada peta nomor 4 yaitu pada zaman Cretaceous sekitar 65 juta tahun yang lalu. Amerika Selatan dan Afrika bergerak ke arahnya masing-masing. Amerika Utara dan Eropa masih dihubungkan oleh Greenland. India bergerak mendekati Asia pada zaman yang peta nomor 5 tadi yang sekarang pada zaman sekarang, Greenland telah terbentuk terpisah dari Eropa, sementara Australia telah berpindah ke utara. Dari Antartika, India telah menabrak Asia, yaitu membentuk pegunungan Himalaya. Nah, selanjutnya yaitu teori Pangea. Teori Pangea adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa jutaan tahun lalu semua benua bergabung bersama dalam suatu daratan besar yang disebut Pangea. Karena suatu alasan yang masih diketahui pasti, benua-benua pecah dan mulai hanyut ke dalam arah yang berlawanan. Teori selanjutnya mengatakan bahwa benua-benua akan terus melayang sampai bertemu lagi dalam konfigurasi yang berbeda. Diyakini oleh beberapa ahli bahwa Pangea memiliki karakteristik yang sama dengan Antartika sekarang. Teori pergerakan benua salah satunya disampaikan oleh Alfred Lothar Wegener yang mengemukakan teori apungan dan pergeseran benua. Ia mengungkapkan teori tersebut pada tahun 1912 di hadapan Perhimpunan Ahli Geologi di Frankfurt, Jerman. Teorinya diungkapkan pertama kali dalam bentuk buku pada tahun 1915 berjudul Der Entstehung der Kontinente and Ozean, asal-usul benua dan lautan. Buku tersebut menimbulkan kontroversi besar di lingkungan para ahli geologi dan meledak pada tahun 60-an setelah Wegener memperoleh penganut para ahli ilmu pengetahuan.
Berikut ini titik tolak teori Wegener. 1. Adanya persamaan yang mencolok antara garis kontur pantai timur benua Amerika Utara dan Selatan. Dengan garis yang sama tersebut, dahulu merupakan daratan yang berhimpitan. Hal inilah yang menyebabkan formasi geologi di wilayah-wilayah yang bertemu itu sama. 2. Daerah Greenland sekarang bergerak menjauhi daratan Eropa dengan kecepatan 36 meter setiap tahun. Sedangkan Kepulauan Madagaskar menjauhi Afrika Selatan dengan kecepatan 9 meter per tahun. Menurut Wegener, benua-benua sekarang ini dahulu merupakan satu benua Pangea. Benua tunggal ini mulai terpecah oleh gerakan benua besar dari selatan, baik ke arah barat maupun ke arah utara menuju Khatulistiwa. 3. Bentangan-bentangan samudra dan benua-benua mengapung sendiri. 4. Samudra Atlantik menjadi semakin luas karena benua Amerika terus bergerak ke arah barat. Dengan demikian, terjadi lipatan-lipatan kulit bumi yang menjadi jajaran pegunungan utara dan selatan yang terdapat di sepanjang pantai Amerika Utara dan Selatan. 5. Adanya kegiatan seismik yang luar biasa di sepanjang patahan Selat Andreas dekat pantai barat Amerika Serikat. 6. Batas benua Samudra Hindia semakin mendesak ke utara. Anak benua India yang semula diduga agak panjang, namun karena bergerak ke utara semakin menyempit dan semakin mendekat ke benua Eurasia. Fakta-fakta teori pergeseran dunia menurut Wegener adalah 1. Secara geologi, lekukan atau bentuk pantai di Afrika Timur, Amerika Utara, dan Amerika Selatan hampir sama dengan pantai barat Eropa dan Afrika. 2. Adanya kesamaan jenis, formasi, dan jenis tanah dan bebatuan di Amerika Selatan, Afrika, India, Australia, dan Antartika. 3. Greenland terpisah dari Eropa sejauh kurang lebih 36 cm setiap tahunnya. 4. Australia telah berpindah ke utara dari Antartika. 5. India telah menabrak Asia atau membentuk pegunungan Himalaya. Baik, berikut adalah video proses pergeseran benua. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.